Halo semuanya, apa kabar? Kalau kita sebut kata nafkah, apa yang langsung terlintas di pikiran? Banyak yang berpikir itu cuma uang bulanan untuk rumah tangga, padahal dalam Islam maknanya jauh lebih dalam dan luas daripada sekedar angka di rekening. Hari ini, malam ini, kita akan bedah makna bahasa, makna terminologi Islam, serta landasan Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan nafkah secara komprehensif. Makna bahasa nafkah. Secara etimologis atau bahasa, kata nafkah berasal dari akar kata nafako yang berarti mengeluarkan, membelanjakan sesuatu dari miliknya untuk tujuan tertentu. Di poinnya adalah nafkah bukan sekedar nominal uang, tapi pemindahan harta atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat. Dalam Al-Quran, istilah yang sama tertulis sebagai al-infaq, yaitu perbuatan mengeluarkan harta yang benar demi kebaikan. Nafkah dalam terminologi Islam. Dalam kajian fikih klasik dan modern, istilah nafkah bukan sekedar bayaran, tapi kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar orang lain yang menjadi tanggungannya. Ulama menyatakan nafkah meliputi antara lainnya makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan ketika diperlukan, semua kebutuhan pokok yang diperlukan sesuai adat dan kemampuan. Jadi istilahnya bukan sekedar uang saku, tapi pemeliharaan kehidupan yang layak secara materi, fisik dan sosial. Dasar Quran tentang nafkah. Dalam Quran, istilah langsung tentang nafkah memang tidak satu ayat khusus menyebut nafkah. Namun konteksnya tersebar dalam aturan belanjawan keluarga dan tanggung jawab nafkah keluarga. Sebagai contohnya dalam Al-Baqarah 233, tidaklah dibebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap harus sesuai kemampuan, bukan membebani sampai mati kutu. Dalam tafsir maqasid atau tujuan syariah, nafkah dipahami sebagai bagian dari hifz al-nafs alias memelihara kehidupan dan hifz al-nasl memelihara keturunan. Dua dari tujuan besar syariat yang menjaga keberlanjutan keluarga muslim. Dalil hadis sahih tentang nafkah. Rasulullah SAW menekankan nafkah sebagai cermin keimanan dan tanggung jawab. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, seutama-utamanya dinar adalah yang dinafkahkan di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa nafkah keluarga juga termasuk tindakan ibadah. Ini hadis sahih dari Imam Muslim. Hadis lain yang terkait tanggung jawab nafkah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang suami bertanggung jawab penuh atas nafkah istri dan keluarga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan secara umum sunnah Nabi jelas nafkah terhadap istri, anak, dan tanggungan adalah suatu kewajiban, bukan sekedar pilihan. Nah itu tadi kalau kita sudah merunut dari bukti hadis dan Qurannya. Sekarang dari jurnal, ini ngambilnya dari jurnal Scopus. Kajian jurnal akademik menekankan bahwa nafkah bukan sekedar kewajiban ekonomi, tetapi juga dimensi hukum dan sosial dalam Islam. Artikel infak dan nafkah mencatat bahwa Islam membedakan antara infak wajib, termasuk nafkah keluarga, dan infak sunnah. Menunjukkan bahwa nafkah termasuk bagian dari infak yang wajib dilakukan sesuai syariat. Dari unisei.ac.id. Penelitian lain menjelaskan bahwa nafkah dalam hukum keluarga Islam direkonstruksi dengan tujuan untuk harmoni rumah tangga berdasarkan maqasid asy-syariah. Jurnalnya dari Raden Intan.
Kajian kontemporer menunjukkan bahwa meskipun secara tradisional suami diwajibkan memberi nafkah, dalam konteks modern, konsep nafkah juga terbuka untuk interpretasi yang lebih adil sesuai prinsip moral, kemaslahatan, dan keadilan keluarga dari yapidin.com. Fokus penting yang harus ditangkap nih, apa aja? Nafkah bukan sekedar uang, ini ialah kewajiban yang dibebankan oleh syariat, bentuk tanggung jawab dan cinta kepada seseorang yang menjadi tanggungan. Salah satu manifestasi keimanan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang nafkah sebagai kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Maka syariat mengevaluasi kemampuan, kebutuhan, dan konteks masyarakat agar tidak membebani. Nah, dari sini kita sudah paham dari bahasa, Quran, hadis, dan literatur ilmiah bahwa nafkah ini fundamental dalam Islam sebagai kewajiban materi dan spiritual, bukan sekedar uang bulanan. Like, follow, dan simpan video ini karena kekeliruan soal nafkah sering terjadi. Saya ulang, karena kekeliruan soal nafkah sering jadi sumber konflik besar dalam rumah tangga. Karena ini no cut no edit, rolling terus. Mudah-mudahan menyimak dari awal sampai akhir ya. Cukup sekian tentang prolog hari pertama tentang apa itu nafkah dalam Islam, makna bahasa, terminologi, dan isyarat Quran, hadis, serta jurnal Scopus. Saya Andika Tegar pamit. Semoga bermanfaat. Like, follow, dan subscribe ya. Terima kasih.